Shalom anak-anak, puji nama Tuhan. Hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah chapel. Apa kabar kalian semuanya? Ibu yakin dan Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin ya. Oke, kita akan memulai ibadah chapel kita. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami muliakan, segala puji syukur dan hormat sungguh hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur buat kasih sayang Tuhan yang terus menyertai kami. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun dari tidur kami dan Tuhan telah memberikan kami kesehatan. Dan saatnya ya Tuhan kami akan memuji dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus berkatilah ibadah kami, Tuhan yang boleh memimpin dari awal sampai selesai, sehingga di dalamnya kami semua boleh terberkati dan nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Terima kasih, berikan kami hati yang sungguh-sungguh, hati yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa, kami siap beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita angkat pujian anak-anak yang mengatakan, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Lebih semangat lagi, ayo kita katakan pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Kita nyanyikan lagi lagu yang mengatakan dari terbit matahari. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, puji nama Tuhan ya. Hari ini kita boleh memuliakan nama Tuhan selalu dalam hidup kita. Nah anak-anak, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya ayo kita mengangkat pujian yang mengatakan seperti rusa yang haus. Ayo sungguh-sungguh ya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
sungguh hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Paula. Kepada Bu Paula kami persilakan. Puji Tuhan, anak-anak, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saat tiba kami mau menerima firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami apa yang menjadi kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan untuk kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Roh Kudus tuntun kami supaya firman Tuhan tertanam di dalam setiap hati dan kepikiran kami, dan firman Tuhan kami boleh praktekkan di dalam kehidupan kami. Ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan yang menolong, memimpin, Roh Kudus mengurapi. Terima kasih Tuhan, penuh dengan ucapan syukur kami sambut firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak yang hebat, anak-anak yang sabar, anak-anak yang luar biasa, anak-anak SD Amal Kasih Cibinong yang Ibu Guru banggakan, yang Tuhan Yesus juga banggakan. Puji syukur, sampai saat ini kita berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh ada, kita boleh sehat. Itu semua karena kemurahan Tuhan, ya. Pesan Ibu Guru, mari kita tetap semangat, ya. Kita tetap semangat di dalam mengikuti pelajaran dari rumah masing-masing, ya. Kita berdoa terus kepada Tuhan supaya COVID yang sampai saat ini masih ada itu akan dilalukan benar-benar secara tuntas oleh Tuhan, dan kalian bisa seperti biasa belajar di sekolah, ya. Oke, tetap semangat. Nah, pagi ini kita akan menerima firman Tuhan. Firman Tuhan Ibu beri judul Tuhan Mengutus, yang kita lihat atau kalian bisa ambil Alkitab kemudian buka firman Tuhan bacaan pagi hari ini di dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 19. Ya, oke. Sudah dapat semua? Kalian menyimak dari rumah, perhatikan Ibu Guru akan bacakan, ya. Sekali lagi Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bahwa Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, anak-anak, demikian firman Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kita boleh baca pagi hari ini. Jadi di dalam cerita kita atau firman Tuhan pagi ini yang berjudul Tuhan Mengutus, kita lihat di sana di dalam pembacaan ada kisah daripada Petrus ya yang diutus oleh Tuhan. Nah, Ibu mau tanya, pernahkah kalian mengalami disakiti atau dikhianati oleh temanmu? Ada yang pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, pernah disakiti atau ada teman yang mengkhianati? Pernah? Misalkan temanmu itu, Ibu kasih contoh ya. Misalkan temanmu itu berjanji untuk menjadi teman yang setia. Teman yang setia, temanmu katakan, "Aku pokoknya akan setia padamu ya. Aku akan menjadi teman yang baik lalu ya." Tapi ternyata ia berubah. Suatu waktu temanmu yang berjanji untuk menjadi teman yang setia, terus suatu waktu dia berubah. Ternyata teman itu berubah. Karena apa? Temanmu itu sudah menemukan teman yang baru yang lebih asik, teman yang lebih asik ya. Lalu dia pasti akan meninggalkan. Temanmu itu lalu meninggalkanmu dan tidak mau berteman denganmu lagi. Nah, bagaimana perasaanmu? Ya, anak-anak, pasti ada yang merasa apa? Kecewa, ada yang sedih, bahkan ada yang nangis. Kalau kalian di sekolah mungkin ada yang akan lapor, yang akan melapor pada ibu guru, atau ada yang melapor kepada orang tua ya, akan sampaikan ya. Tapi tentu perasaan kalian sangat sedih ya, sakit hati, bahkan ada yang mungkin sampai benci, tidak mau lagi berurusan dengan teman tersebut ya, dan banyak alasan-alasan lain yang kalian bisa gambarkan bagaimana ketidaksukaan atau ketidaknyamanan kalian karena diperlakukan yang tidak enak. Nah, di dalam cerita firman Tuhan juga pagi hari ini anak-anak, Tuhan Yesus juga pernah mengalami bagaimana rasanya disakiti muridnya, dikhianati oleh muridnya. Di dalam pembacaan kita pagi ini, siapa? Ayo, murid yang pernah disakiti oleh Tuhan Yesus, ya? Siapa? Petrus. Petrus itu orang yang selama ini dekat dengan Tuhan. Tapi suatu waktu Petrus menyakiti Tuhan ya. Dia mengkhianati Tuhan ya. Tapi ketika Tuhan Yesus ditangkap,
Petrus sebenarnya berada di halaman tempat di mana Yesus berada saat Tuhan Yesus ditangkap. Lalu apa? Petrus disebut sebagai orang yang bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret yang kalau anak-anak bisa lihat di dalam Yohanes 18 ayat 15 sampai 18, di sana dikatakan bahwa Petrus itu ada bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Namun apa? Petrus dia menyatakan bahwa dia adalah murid Tuhan, bahwa dia mengenal orang ini, dia mengenal Tuhan Yesus. Tidak, ya Petrus dia menyangkal, dia mengkhianati Tuhan Yesus saat itu ya. Apa yang Petrus katakan? Bahwa Petrus menyangkal dengan berkata, aku tidak kenal orang itu, aku tidak kenal. Padahal Petrus itu sebenarnya dia dekat banget dengan Tuhan Yesus. Tapi saat Tuhan Yesus ditangkap, Petrus dia menyatakan bahwa dia tidak mengenal orang itu. Kenapa? Petrus juga takut ya. Petrus dia merasa takut ya, sehingga dia tidak mau menyatakan yang sebenarnya, bahwa dia itu sebenarnya adalah murid Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus benci nggak sama Petrus? Tuhan Yesus dendam tidak sama Petrus? Tidak ya. Tuhan Yesus tidak membenci Petrus, Tuhan Yesus tidak mendendam sama Petrus karena perbuatannya yang menyakiti Tuhan saat itu. Malah apa yang dilakukan oleh Tuhan? Nah, di dalam kisah firman Tuhan yang kita baca saat ini, bahwa Tuhan Yesus mendatangi Petrus. Tuhan Yesus mendatangi Petrus secara khusus dan menyanyikan ya. Yang kita baca ya, di sana ada pertanyaan yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Tuhan Yesus menanyakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Nah, Tuhan Yesus ingin Petrus bertanya pada dirinya, apakah ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah, lalu Petrus menjawab, apa jawaban Petrus? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, kata Yesus kepada Petrus, gembalakan domba-dombaku. Nah, anak-anak, Yesus bertanya sampai berapa kali dengan pertanyaan yang sama kepada Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai berapa kali? Sampai, ya pintar, sampai 3 kali ya. Sampai 3 kali Petrus Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus ya, dengan pertanyaan yang sama, dan akhirnya membuat Petrus sedih hatinya. Kenapa? Petrus ingat kesalahannya yang telah dilakukan kepada Tuhan, yaitu Petrus telah menyangkal Yesus sampai berapa kali? Sampai 3 kali ya. Nah, anak-anak, Yesus bukan semata-mata membuat Petrus ingat akan kesalahannya. Nah, tapi dengan jelas dan tegas di dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Tuhan Yesus memperteguh Petrus untuk terus mengikuti Tuhan, untuk terus mengikuti Yesus dan melakukan tugasnya sebagai mengembalakan domba-dombanya. Apa artinya? Itu berarti Tuhan mengampuni kesalahan Petrus dan Tuhan memberikan kesempatan kedua untuk melakukan tugasnya sebagai murid Yesus ya. Jadi Petrus itu sudah menjadi murid Tuhan Yesus, tapi dia sudah melakukan kesalahan. Tuhan mengampuni, Tuhan tidak membalas kesalahan yang sudah dilakukan. Petrus, Tuhan tidak mendendam, tapi Tuhan mengampuni. Bahkan Tuhan berikan kesempatan kepada Petrus untuk yang kedua kali untuk melakukan tugasnya sebagai seorang murid Yesus. Bahkan kalau kita lihat bahwa Tuhan mengatakan bahwa
kelak Petrus akan setia melakukan tugasnya sampai apa? Di dalam ayat 3 ke 19 tadi, Petrus akan melakukan tugasnya sampai mati dan memuliakan Allah. Ya, keren ya anak-anak ya. Bagus ya. Apa yang dilakukan Petrus hebat ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi manusia seperti gembala juga di dalam menjaga domba-dombanya ya, agar tidak apa? Tersesat ya. Jadi manusia seringkali melakukan apa yang disukainya ya. Apa yang disukainya itu yang dilakukan oleh manusia, sehingga kadangkala apa? Menyimpang dari kehendak Tuhan. Pernah juga kalian lakukan itu? Kadangkala kalian atau ibu guru mungkin ingin selalu melakukan apa yang kita sukai, apa yang kalian sukai, apa yang ibu guru sukai. Tapi kadangkala apa yang kita sukai itu belum tentu itu adalah kehendak daripada Tuhan. Apa yang kita sukai, apa yang kalian sukai, kadangkala itu menyimpang dari firman Tuhan, menyimpang dari kehendak Tuhan. Seperti domba yang nakal, yang lari dari kandangnya ya, yang tidak menurut pada gembalanya. Nah, anak-anak, perkataan Tuhan Yesus kepada Petrus agar menggembalakan apa? Domba-dombanya itu adalah sebagai bukti bahwa Petrus dipulihkan, Petrus diubahkan dan dipercayakan untuk melakukan apa? Pengutusan atau melakukan tugas yang Tuhan berikan, tugas yang Tuhan Yesus berikan. Jadi Petrus itu dia bertobat, dia dari kesalahannya dan Tuhan mengampuni. Petrus dipulihkan, diubahkan menjadi anak Tuhan yang diperbarui, yang hidup berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan pakai Petrus. Tuhan percayakan Petrus untuk melakukan amanat yang Tuhan berikan, melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada Petrus, yaitu tadi apa? Gembalakan domba-domba. Nah ya, nah anak-anak, sebagai anak-anak Tuhan, apakah Tuhan Yesus juga menginginkan kalian untuk menggembalakan domba-dombanya, menggembalakan domba-domba Tuhan? Seperti Petrus, Tuhan menginginkan kita, menginginkan kalian, menginginkan ibu guru yang ada. Tuhan inginkan kita untuk menggembalakan domba-domba. Coba kalian jawab. Ya, pintar. Tuhan Yesus juga menginginkan untuk kita mengembalakan domba-domba. Nah, ibu guru, tapi bagaimana sih caranya? Apakah kalian harus, atau apakah saya ibu harus beli domba-domba terus saya sebagai gembala saya harus pelihara domba di rumah, beli kandangnya, kemudian saya jadi gembalanya? Ayat ini bukan demikian artinya ya. Jadi itu hanya digambarkan. Nah, tapi bagaimana caranya? Ya, ada yang tahu? Ya, pasti ya kalian tahu. Nah, orang-orang yang ada di sekeliling kita, jadi ada teman kita mungkin, ada saudara kita, ataupun orang tua kita mungkin, orang tua kalian, papa mama, atau mungkin kakek, nenek, atau saudara, teman siapa saja, orang-orang yang ada di sekeliling kalian, itu adalah orang-orang yang Tuhan inginkan agar untuk kita apa? Gembalakan. Artinya yaitu untuk kita kasihi, dan kita tuntun agar mereka berjalan di jalannya Tuhan. Tentu kalau kita mau menuntun, untuk kita mau memberikan
arahan, menasehati orang-orang yang ada di sekitar kita untuk berjalan di jalannya Tuhan. Tentu terlebih dahulu pribadi kalian, pribadi ibu guru, diri kita sendiri dulu yang harus berjalan di jalannya Tuhan. Seperti Petrus tadi, dia bertobat, dia menjadi manusia yang diperbarui oleh Tuhan. Dia hidup berkenan kepada Tuhan dan Tuhan utus untuk mengasihi orang lain, untuk memperkenalkan Tuhan kepada orang-orang yang belum mengasihi Tuhan, yang belum menerima Tuhan, ataupun orang-orang yang sudah menerima Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan tapi masih saja berjalan di jalan yang tidak benar atau masih melakukan perbuatan kejahatan, hidup di dalam dosa ya. Jadi pribadi kita dulu diperbarui, kita menjadi manusia pribadi yang diperbarui oleh Tuhan, dan Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan utus kita, Tuhan akan kita akan menjadi alatnya Tuhan untuk mengasihi orang lain ya. Ya, bagaimana cara kita mengasihi orang lain ya? Bagaimana cara kita mengasihi? Bagaimana cara kalian mengasihi orang lain atau mungkin teman-teman, adik, kakak dan orang-orang yang di sekitar kalian? Nah, ada banyak cara ya. Ada banyak cara untuk kita mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang lain, mengasihi mama, papa, mengasihi kakak, adik kita. Caranya ibu kasih contoh, misalnya yaitu apa? Lewat kehidupan kita. Dari kita berucap mungkin, mengucapkan kata-kata, jadi dari perkataan kita yang keluar dari mulut kita mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang membangun ya. Kita mengucapkan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik ya. Dan contoh yang lain juga, dalam kita menegur orang, menegur teman, menegur siapa saja yang melakukan kesalahan ya. Itu contoh untuk kita senantiasa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Kita mengingatkan mereka untuk tidak melakukan kesalahan ya, hidup di jalan benar. Tentu kita harus menasehatinya dengan penuh kasih sebagai anak Tuhan. Contoh yang lain juga, misalnya ada teman yang sakit ya, kalian bisa membesuk teman yang sakit. Kalau sekarang lagi ada corona, ada COVID yang masih ada sampai saat ini, mungkin terbatas ya untuk menjenguk atau membesuk teman yang sakit secara fisik. Kalian tidak bisa secara langsung yang mungkin terbatas, tapi ada cara lain untuk kita menolong, menjenguk membantu teman yang sakit, yaitu dengan kita mendoakan ya. Kalian bisa mendoakan, itu cara-cara yang baik mengasihi orang lain ya. Diutus Tuhan untuk pergi menjadi alatnya Tuhan ya. Itu kita bisa tadi membesuk teman yang sakit atau orang yang sakit. Contoh yang lain juga, kita bisa menolong, mungkin ada teman yang sedang mengalami kesusahan ya. Jadi ayo mari kita lakukan sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan ya. Cinta kita kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Petrus ya, yang cinta, yang mengasihi akan Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Jadi itu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berkenan kepada Tuhan ya. Anak-anak Tuhan, anak-anak SD Ambal Kasih
yang mau menerima pengutusan dari Tuhan, atau kita menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang setia dan siap dipakai Tuhan untuk mengasihi orang lain, untuk mengembalakan domba-dombanya, artinya untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan kita. Mereka datang menerima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ini cerita firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari tangannya dilipat, matanya ditutup, Ibu Guru berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami sudah menerima firman Tuhan. Firman Tuhan boleh memberi kekuatan bagi kami semua yang ada. Seperti Petrus, dia menjadi anak Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak-Mu, kami mau menjadi gembala, atau kami mau mengasihi teman-teman kami. Kami mau menegur teman dengan kasih di saat mereka melakukan kesalahan. Tolong kami ya Tuhan, tolong kami Yesus, agar kami setia mendengar suara Tuhan setiap hari lewat firman-Mu dan doa ada. Terima kasih, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Serahkan kepada guru yang akan menutup chapel kita pagi ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan bersama, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya untuk kemuliaan dan hormat nama Tuhan saja. Amin ya. Oke, untuk menutup ibadah kita, maka kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Kita nyanyikan pujian yang mengatakan, "Ku beri kemuliaan." Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, segala puji syukur, hormat dan kemuliaan sungguh hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan telah memberikan kesempatan yang terindah bagi kami semua. Kami boleh bertemu dengan Tuhan Yesus lewat ibadah, lewat firman Tuhan, bahkan lewat setiap doa yang kami sampaikan kepada Engkau ya Bapa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu anak-anak kami yang belajar di rumah. Kami berdoa buat mereka ya Bapa, biarlah Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka, setiap pelajaran yang ada mereka boleh terima dengan baik, mereka boleh pelajari dengan baik. Itu boleh menjadi bekal mereka pada masa yang akan datang. Nanti kami percaya Tuhan tambahkan semangat, kepintaran, kecerdasan bagi setiap mereka. Bahkan setiap tugas tanggung jawab mereka boleh mereka kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan tentunya semua untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja.
Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa buat setiap orang tua yang ada, mama dan papa yang ikut menolong anak-anak yang ada di rumah. Biarlah hikmat Tuhan juga boleh menyertai setiap mama papa yang ada. Tuhan anugerahkan mereka kesehatan, kesabaran, kasih Tuhan mengalir di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak. Bahkan pagi hari ini kami sebagai guru-guru yang ada, Tuhan berkati kami. Biarlah kami boleh juga melaksanakan setiap tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi kami untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Jalannya proses belajar mengajar hari ini, sekalipun hanya daring atau pelajaran jarak jauh, hati kami percaya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan boleh menjauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan. Terima kasih Bapa, kepada kami menyerahkan semuanya. Biarlah berkat jasmani dan rohani boleh menjadi milik bagian kami sepanjang hari ini. Dan nama Tuhan saja yang boleh dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan diberkati Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Baik anak-anak, saatnya akan belajar. Selamat belajar ya. Tuhan Yesus memberkati.